Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anisa Lamah, tingkat 3A, NIM 18035. Di sini saya akan melakukan RJP. Terima kasih, selamat menyaksikan. Di sini saya akan menunjukkan langkah-langkah untuk melakukan RJP. Apa itu RJP? RJP yaitu resusi jantung paru. Dilakukan kepada pasien yang mengalami henti jantung, misalnya di rumah sakit, atau kita menemukan pasien di pinggir jalan lalu kita periksa. Namun nafasnya terengah-engah, kita dapat melakukan RJP. Tujuannya untuk memompa jantung agar jantung yang berhenti berdetak kembali berdetak lagi. Prinsip RJP yaitu DRSCAB. D adalah dangerous. Kita lihat dulu bagaimana bahayanya. Kita lihat apakah pasien itu sudah dalam keadaan aman diri. Kita lihat pasien apakah sudah dalam keadaan aman lingkungan. Lalu kita lihat juga keamanan diri kita sendiri apakah sudah aman. Yang kedua, respon. Kemudian kita respon, panggil namanya dengan kencang. Pak, Pak, Pak. Kemudian bapak itu tidak menjawab. Artinya bapak tersebut tidak merespon. Lalu selanjutnya kita beri rangsangan nyeri di bagian PX atau di bagian jempol. Kita coba terlebih dahulu di bagian PX. Jika tetap tidak ada respon, kita selanjutnya periksa nadi. Nadi di bagian terdekat kita. Yang selanjutnya adalah S. S adalah shock point health, yaitu sembari kita melakukan RJP kepada korban, kita harus juga memanggil pertolongan kepada klinik atau rumah sakit terdekat. Jangan kita melakukan pertolongan terhadap pasien yang kita RJP, namun tidak ada bantuan yang lain yang akan datang. Itu salah. Kita harus menelpon klinik atau rumah sakit terdekat untuk meminta pertolongan selanjutnya. Selanjutnya adalah C. C adalah sirkulasi. Kita lihat jalan napasnya. Kita lihat apakah ada jalan nafas yang tersumbat. Jika ada darah, kita membersihkan dengan cross finger. Kita menggunakan jari kita lalu kita ambil. Lalu kita ke airway, selanjutnya kita ke breathing. Apakah pasien masih bernafas namun susah? Jika pergerakan dadanya terlihat seperti pasien nafasnya tersengal-sengal, kita dapat melakukan RJP. Jika kita melakukan RJP, yaitu kompresi dan ventilasi, kita juga harus memperhatikan bagian kepala. Apakah ada cedera kepala atau tidak, adanya jejet atau tidak. Jika tidak ditemukan adanya jejas atau cedera kepala, kita dapat menggunakan Hetil Chin Lift. Kita dapat menggunakan prinsip Hetil Chin Lift. Prinsip RJP yaitu ketika pasiennya laki-laki, kita melakukannya di bagian tengah di antara kedua puting, lalu kita tarik garis lurus, berarti di sini. Boleh seperti ini, boleh seperti ini. Jika perempuan, kita ukur dua jari kita di antara PX, berarti di sini. Kita melakukan RJP itu selama 5 siklus atau pasien tersebut detak jantungnya kembali muncul. Kita akan melakukan RJP 5 siklus. Satu siklus terdiri dari kompresi 30 kali dan ventilasi sebanyak 2 kali. Kita di sini menggunakan alat barrier, misalnya seperti ini, untuk mutu mode atau ventilasi. Setelah kita melakukan kompresi 30 kali, kita lakukan mutu mode atau ventilasi menggunakan alat barrier sebanyak 2 kali. Kita beri jeda ya. Setelah kita melakukan kompresi 30 kali, lalu kita akan melakukan ventilasi. Itu jedanya kurang lebih 6 detik. Jadi setelah kita lakukan kompresi 30 kali, lalu diberi jeda
1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita mutu-mut menggunakan barrier ini sebanyak 2 kali. Baiklah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana RJP yang dilakukan kepada pasien laki-laki. Kita tarik garis lurus dari atas. Dari sini kita tarik garis lurus di tengah. Kemudian tangan kita letakkan di antara dua putih. Berarti di sini. Di sini saya akan memulai RJP 5 siklus. Satu siklus terdiri dari 30 kali kompresi dan 2 kali ventilasi. Posisi badannya seperti ini. Lalu kita arahkan tangannya di sini, berada di antara dua puting jika laki-laki. Lalu kita tarik garis tengah. Seperti ini, tangannya boleh seperti ini, boleh seperti ini. Posisi pundak sejajar, lalu kita menjadikan pundak ini sebagai tumpuan dari berat badan kita. Jadi biar nanti ketika kita mendorong, kekuatannya akan lebih maksimal. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah itu kita lakukan ventilasi secara mutu-mut. Kita menggunakan alat yang bernama barrier. Kemudian kita tempelkan. Kita beri jeda sekitar 6 detik dari kompresi tersebut. Kita anggap saja setelah kita kompresi, lalu kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu, lalu satu kali lagi 1, 2, 3, 4, 5. Sembari kita meniup, sembari kita melihat pergerakan dada pasien. Kita masuk ke tahap siklus yang kedua. Tangan diletakkan di sini. Kemudian kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita lakukan ventilasi lagi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita masuk ke siklus yang ketiga. Kali ini kita langsung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita masuk siklus yang keempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita masuk siklus yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu.